Salam hormat, salam selamat dan menyelamatkan. Salam berbangsa dan bernegara Indonesia. Semangat Indonesiaku. Selamat bertemu di channel Juru Martani. Ini hanya sebuah lisan pengganti tulisan dari sepenggal warisan budaya leluhur Nusantara, bangsa Indonesia. Disajikan tanpa bermaksud melecehkan atau menyinggung dan atau merendahkan semua pihak. Ini hanya wacana tafsiran saya saja, bukan untuk mendapatkan pembenaran. Silahkan ambil yang baik dan manfaat untuk kehidupan Anda. Kita mulai. Sebelum ke topik, izinkan saya untuk bernostalgia sejenak dengan mendengarkan lagu siaran Radio Republik Indonesia zaman dulu. Teringat zaman masih anak-anak dulu bersama teman-teman. Sekolahan, sawah, ladang, kebun, pantai, pekarangan, dan jalanan adalah tempat kami bermain dan bersenang-senang. Dunia kami memang terbatas di tempat itu saja. Tetapi jenis permainannya banyak. Yah, walaupun dengan alat yang sangat sederhana, tetapi meninggalkan kenangan indah selamanya. Sekarang semua pergi menghilang. Ada yang karena mengejar cita, ada pula yang menggapai cinta. Rindunya saat-saat itu. Bagaimana dengan anak-anak zaman sekarang? Apa bisa bersenang-senang dan bermain seperti kami? Memang dunia anak sekarang lebih luas dengan HP di tangannya. Yah, begitulah zaman. Kita kembali ke topik. Selamat mengikuti. Kita mulai. Saya infokan dulu hal yang menjadi dasar dari pengangkatan menteri baru seperti judul pertemuan kali ini. Bangsa Nusantara yang kemudian menjadi negara Indonesia itu terdiri dari 300 etnik atau suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010 serta memiliki 718 bahasa daerah. Bahasa resmi nasional yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia dipakai dalam keseharian dan formal, yang ejaannya disempurnakan atau EYD tahun 1972. Lalu pada tahun 2015 diganti menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Bahasa daerah sendiri sifatnya saling mempengaruhi dengan bahasa yang berdekatan wilayahnya, sehingga ada kemiripan dalam pengucapan dan penulisannya serta artinya. Begitu juga dalam berperilaku sosial dengan tatanan adat istiadat yang hampir mirip atau sama. Tetapi ada kesamaan yang paling mendasar dalam perilaku sosial, yaitu adab, budaya, sopan santun dalam sikap dan berbahasa dalam keseharian. Bahkan Indonesia sudah terkenal sampai ke mancanegara dari zaman dulu dengan keramahan dan sopan santunnya. Di beberapa daerah, pemakaian bahasa daerah ada tingkatan berbahasa menurut tingkat kehidupan status sosialnya. Ada bahasa percakapan yang sangat halus dan harus digunakan di kalangan atas atau bangsawan kerajaan. Ada bahasa halus di tengah masyarakat biasa. Ada juga bahasa umum atau istilahnya bahasa pasar. Tingkat bahasa ini menunjukkan adanya sikap etika yang menghormati dan menjaga kesopanan. Akan dianggap tidak sopan atau tidak tahu adat apabila tidak berbahasa halus
apalagi berbicara dengan orang yang lebih tua atau status sosialnya lebih tinggi. Dalam berperilaku sehari-hari juga ada etika sopan santunnya dalam adat istiadat yang diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya secara turun-temurun. Contohnya, seperti lewat di hadapan orang yang lebih tua, badan harus membungkuk dengan telapak tangan kanan terbuka, agak menjulur ke depan, menghadap ke bawah. Berbicara dengan orang tua, kepala harus menunduk dan pandangan menatap bawah. Adat di meja makan, mulai dari cara duduk, mengunyah makanan, itu tidak boleh mulut berbunyi, tidak boleh berbicara. Mau pergi atau baru datang harus saling mencium tangan. Kalau orang tua sedang berbicara sesama orang tua, anak-anak tidak boleh ada di sekitarnya. Pegang makanan harus dengan tangan kanan. Kalau meminta sesuatu, telapak tangan bertumpuk. Meminta maaf kepada orang tua harus dengan sungkem, apalagi kesalahannya dianggap besar. Nah, luar biasa kan? Itu baru sebagian kecil saja. Masih sangat banyak lagi aturan atau adab berperilaku keseharian. Ini menunjukkan betapa dijunjung tingginya nilai kesopanan dalam bertutur pinutur dan bertingkah pola. Betapa luhurnya adat istiadat peninggalan leluhur bangsa Indonesia ini, terutama untuk saling menjaga kehormatan, harkat, derajat, dan martabat. Tetapi adat kebiasaan seperti itu mulai langka, mulai pupus, mulai sirna. Tinggal di beberapa daerah tertentu saja masih ada. Tergerus arus modernisasi adat budaya bangsa asing. Berkurang lagi pemandangan kearifan budaya dan adat leluhur yang luhur. Sedih dan menyedihkan. Di era modernisasi dan globalisasi ini, sepertinya adat istiadat tidak diperlukan lagi, tidak digubris lagi etika dan norma adat sopan santun yang saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga martabat. Semua dihilangkan, ditabrak, dilanggar. Masa bodoh dengan orang lain, lebih mengutamakan kepentingan sendiri atau kelompoknya saja. Ini terlihat dalam keseharian perilaku bersosial. Fenomena ini makin terlihat lagi dalam perilaku sosial pada media sosial jejaring internet seperti di media sosial Twitter, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Foto atau video yang tidak sopan atau tidak pantas dipajang, dipampang dengan bangganya. Termasuk kegiatan berkembang biak pasangan laki dan perempuan yang divideokan ikut dipamerkan, diedarkan. Nah, ada hal yang juga membuat miris hati teriris, yaitu dalam hal berkomentar. Sudah tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, malah melanggar etika lagi, menghina atau menjatuhkan menjadi budaya baru. Cerewet, ceriwis, atau nyinyir, mencibir menjadi tren. Berlomba membuat malu dengan komentar miring atau negatif. Saling berkomentar untuk saling menjelekkan. Bangga kalau sudah saling mencaci maki. Tak jarang sampai berujung saling tuntut menuntut. Tiap hari hajatnya hujat menghujat. Lebih parahnya lagi, sampai melanggar undang-undang. Ini fenomena apa? Dari bangsa yang terkenal santun lalu berubah menjadi beringas, ganas, garang, galak. Menjadi ajang untuk unjuk gigi atau unjuk diri dan minta pengakuan diri, minta diakui dengan sibuk mengurusi urusan orang lain. Mulai dari urusan dapur, sumur,
dan kasur orang lain sibuk diurus. Semua urusan orang lain punya diurus. Menjadi juri atau penilai atas orang lain. Merasa dapat kuasa atas orang lain. Atas dasar keadaan yang sudah sangat mengkhawatirkan ini, dan dengan dorongan hasrat agar merawat dan menjaga harkat derajat jati diri umat dan martabat bangsa Indonesia agar tidak tamat, serta yang sedang dalam kondisi gawat darurat adat istiadat ini, maka dipandang perlu untuk mengangkat menteri baru. Ini cuplikan saat pelantikannya. Dengan ini, saya angkat saudara pemirsa sekalian menjadi menteri urusan orang lain. Selamat bekerja. Silahkan urus urusan orang lain. Tetapi ingat, berbahasa Indonesia yang baik dan benar, serta tetap menjaga norma etika, adat, dan norma hukum. Demikian siaran berita hari ini yang disiarkan langsung dari Stasiun Pusat Jakarta. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih. Salam hormat, salam selamat menyelamatkan. Semangat Indonesiaku.